Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, di sini saya Muhammad Fatoni, nomor induk mahasiswa 19060474026. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya selama belajar di rumah, yaitu tentang terhambatnya kesejahteraan rakyat akibat korupsi. Ya, sebelum mempresentasikan hasil belajar saya, di sini saya akan memberi cuplikan beberapa video atau beberapa berita contoh korupsi yang dapat menghambat kesejahteraan rakyat. Regulasi ini masih tumpang tindih dan ini yang sangat membingungkan di beberapa desa, terutama berbicara soal bagaimana sinergisitas antara desa dengan kabupaten. Nah, regulasi inilah yang kemudian berpeluang untuk dijadikan oleh elit-elit politik, dalam hal ini adalah berpeluang untuk dikorupsi atau dilakukan kong kali kong, karena regulasi ini lebih mengarah kepada intervensi dari kabupaten itu sendiri. Kabupaten yang rentan memainkan. Betul, karena itulah kita menjadi maklum ketika melihat ada bupati yang juga ikut ditangkap KPK. Betul. Begitu ya? Saya contohkan umpamanya regulasinya adalah soal regulasi mengenai LKPP, soal pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa itu harus ada perda dari bupati. Nah, itulah yang kemudian titik rawan kenapa kabupaten bisa melakukan intervensi di tingkatan desa, karena dalam pengadaan barang dan jasa hampir semua desa itu diatur oleh kabupaten. Makanya kemudian elit-elit di kabupaten bisa melakukan intervensi, bisa melakukan kemudian mengarahkan kepada program dan proyek yang kemudian akan diselenggarakan oleh desa. Itu di tingkatan regulasi saja. Kemudian berbicara soal kapasitas, ya kan, kapasitas mengenai di tingkatan desa. Hampir rata-rata 74.000 desa gitu kan, 74.000 desa sampai detik ini mengenai sistem pengelolaan keuangan desanya itu sangat minim sekali. Bagaimana kemudian mengelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sesuai dengan Undang-Undang Desa atau sesuai dengan peraturan Kementerian Desa atau kemudian sesuai dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri. Itu masih biasa sama sekarang ya? Betul, karena kan setiap kementerian lembaga menurunkan aturan-aturan yang berbeda. Kalau di Kementerian Dalam Negeri itu berkaitan dengan persoalan sistem pengelolaan keuangan desa itu bersifat administratif begitu kan. Kemudian berbicara soal peningkatan kapasitas dari penyelenggara desa. Kalau Kementerian Desa dia berwenang untuk untuk mengawal bagaimana pengelolaan dana desa diarahkan untuk tujuan dalam peningkatan kapasitas, terutama berbicara soal pembangunan desa dan pemberdayaan desa dan BUMDes kan begitu. Nah, itulah yang kemudian. Kalau di Kementerian Dalam Negeri? Kalau Kementerian Dalam Negeri adalah berbicara soal kapasitas penyelenggara pemerintah desa. Sejauh mana mereka bisa menjalankan pengelolaan dana desa sesuai dengan administratif kan gitu. Menurut Anda itu pemisahan tugasnya itu sangat clear atau masih bisa bias dan bertubrukan menurut Anda? Ya, kami pikir ini agak sedikit bertubrukan ya, karena kewenangan Kementerian Desa ini adalah mencoba untuk mengawal pendamping desa. Untuk Untuk kemudian mengawal penyelenggara pemerintah desa, dalam hal ini adalah kepala desa dan jajaran-jajarannya. Karena kepala desa dan jajarannya ini menjadi tanggung jawab dalam kapasitasnya adalah di Kementerian Desa. Nah, ini kan belum duduk bersama bagaimana mensinergikan kerja-kerja pendamping desa yang dicetak oleh Kementerian Desa dengan penyelenggara desa yang dicetak oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini. Nah, ini yang kemudian menjadi bagian dari evaluasi. Ini saja masih membingungkan sebenarnya ya. Masih membingungkan di tingkatan dengan sebuah sistem yang masih membingungkan begitu dan masih ada peluang untuk saling bertabrakan begitu ya. Betul. Saling tumpang tindih. Nah, apakah hal ini yang menyebabkan kemudian penggunaan atau alokasi dana desa ini menjadi tidak tepat sasaran lalu menjadi sebuah kasus
pidana begitu ya, ataukah aturan yang bertabrakan ini hanya menimbulkan celah dan dimanfaatkan orang-orang yang melakukan itu? Nah, maksudnya pidana ini terjadi karena aturan yang bertabrakan sehingga orang salah kemudian akhirnya salah by system gitu, ataukah sistem yang bertabrakan ini bisa melahirkan celah bagi orang-orang yang ingin bermain dalam hal ini melakukan korupsi gitu lalu memanfaatkan ini? Nah, peluang-peluang itu bisa terjadi. Satu, kalau berbicara soal regulasi, regulasi ini bisa dimanfaatkan oleh elit-elit atau kemudian oleh oknum. Ya, terima kasih sudah melihat atau menonton cuplikan video berita di atas yang mengenai masalah terhambatnya kesejahteraan rakyat akibat korupsi. Ya, di sini saya mengangkat topik terhambatnya kesejahteraan rakyat akibat korupsi karena korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Ya, perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Ya. Setelah itu meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana bagi kehidupan perekonomian nasional maupun kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Ya, maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lagi mengenal batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, tetapi baik dari sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroni-kroninya. Ya, apabila tindak pidana korupsi ini dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan, terutama pada rakyat itu sendiri, dan berpengaruh kepada kesejahteraan rakyat dan akan menimbulkan masalah sosial yang baru. Ya, setelah melihat beberapa cuplikan berita di atas, di sini saya mengangkat masalah yaitu dampak dari korupsi terhadap kesejahteraan rakyat. Ya, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan atau memperjelas tentang korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distoris dan ketidakefisien yang tinggi dalam sektor. Sedangkan dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat yang korupsi, dan resiko pembatalan perjanjian serta tingginya angka PHK. Ya, selanjutnya kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak pun diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Di sini kita juga dapat perjelas bahwa permainan korupsi ini juga dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di lingkup perpajakan. Sedangkan untuk dampak yang dirasakan oleh orang miskin, yakni semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik serta rendahnya kualitas pelayanan dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan, serta memiliki kekuatan monopoli yang besar karena rentan sekali terhadap penyalahgunaan. Perangkat yang ditunjukkan keuntungan yaitu kepentingan yang bersifat pribadi. Selanjutnya, dalam korupsi ini rakyat miskin sangat terbebani. Untuk yang kedua, di sini saya mengangkat masalah tentang
bagaimana peran masyarakat dalam memberantas korupsi. Korupsi itu sendiri sudah merajalela. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai hukum, artinya melaksanakan aturan yang berlaku. Masyarakat yang makmur adalah masyarakat yang dapat mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan wajar. Artinya mereka mencukupi kebutuhan hidupnya dengan bekerja secara layak dan wajar, dalam arti tidak melawan hukum. Selanjutnya, meningkatnya kasus korupsi ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya rendahnya moralitas, tidak budaya malu, tidak taat pada hukum, tidak amanah, tidak jujur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan adanya langkah-langkah positif, diantaranya adalah penyadaran dan pembinaan moralitas bangsa, sehingga penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik, yakni bersih dari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekarang di sini saya akan menyebutkan beberapa upaya pemberantasan atau pencegahan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengawasan oleh lembaga masyarakat. 2. Lembaga pengawas seperti DPR, DPRD, BPK, BPKP, dan Bawasda. Ketiga, lembaga pengawas independen seperti KPK. Selanjutnya, peran aktif sangat diharapkan dalam pemberantasan korupsi di negara ini. Demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, jika kita mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi, segera lapor kepada KPK. Tidak perlu khawatir dan ragu, undang-undang telah memberikan hak dan melindungi kita untuk melakukan pelaporan ini. KPK menjamin kerahasiaan identitas selama pelapor tidak mengungkapkannya. Anda dapat memantau perkembangan laporan Anda dengan membuka kotak komunikasi rahasia tanpa khawatir identitas Anda akan diketahui oleh siapapun. Karena itu, tunggu apa lagi, sekarang saat ambil bagian dalam menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran akibat korupsi. Ya, kesimpulan dari makalah ini atau hasil belajar ini saya dapat menyimpulkan bahwa pemerintah perlu melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menerapkan strategi yang komprehensif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Dengan strategi komprehensif tersebut diharapkan korupsi dapat dicegah dan diberantas secara efektif. Yang paling diperlukan adalah komitmen dan eksekusi strategi secara berkelanjutan dalam memberantas korupsi supaya rakyat lebih sejahtera, dan setiap langkah seberapapun kecilnya akan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Apabila penyakit kronis korupsi dapat teratasi secara tuntas, maka bangsa Indonesia dapat fokus pada musuh-musuh besar lainnya seperti kemiskinan, kebodohan, kelaparan, ketidakadilan, ketidaksehatan, dan penyakit-penyakit saja lainnya. Sekian video presentasi atau hasil belajar saya. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menonton video ini, dan jangan lupa subscribe, komen, like YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.